Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kangenku buat para sahabat-sahabat tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam barakatullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita semua, termasuk diri saya, sebagai penganut taat dan maksiat. Selama ini diri kita semua sebagai penganut kebaikan dan keburukan. Selama ini ending perjalanan hati kita berlabuh hanya kepada taat dan maksiat, hanya kepada baik dan buruk. Penilaian itulah yang membuat kita terbelenggu dari taat dan maksiat, terbelenggu dari baik dan buruk. Seolah-olah Tuhannya adalah kebaikan, seolah-olah Tuhannya hanyalah ketaatan, seolah-olah Tuhannya hanyalah keburukan, seolah-olah Tuhannya hanyalah kemaksiatan saja di dalam hati kita. Padahal taat dan maksiat, padahal kebaikan dan keburukan itu hanyalah ujian bagi kita semua. Bukan tujuan di dalam taat dan maksiat itu, tujuannya kita mengenal taat dan maksiat. Tujuannya bila kita terjebak di dalam ketaatan dan bila kita terjebak di dalam kemaksiatan, tujuannya kita bisa berpulang kepada Allah sebagai pemilik ketaatan dan sebagai pemilik kemaksiatan. Tujuan baik dan buruk itu adalah supaya kita sampai kepada Allah sebagai pemilik, sebagai pemegang kendali kebaikan dan keburukan manusia, agar manusia tidak terlena, tidak terbelenggu di dalam ketaatannya, tidak terlena, tidak terbelenggu di dalam kebaikannya, yang mana akan membuat manusia merasa bangga diri, yang mana membuat manusia merasa mulia dirinya atas ketaatan dan kebaikannya. Begitu pula keburukan dan kemaksiatan, supaya manusia tidak terbelenggu dengan merasa jelek dirinya, merasa bodoh dirinya, merasa miskin dirinya, merasa sedih hatinya bila terbelenggu di dalam ketaatan dan di dalam terbelenggu di dalam kemaksiatan atau keburukan. Jadi supaya kita tidak terpaku dan supaya kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah, meskipun Allah memperjalankan kita
di dalam keburukan atau kemaksiatan secara syariatnya. Jadi kebaikan dan keburukan, jadi ketaatan dan kemaksiatan itu hanyalah sebuah jalan. Jalan yang harus dilewati dan jangan kita tenggelam di dalam keduanya. Jadi bila kita berbuat ketaatan atau kebaikan, tentunya dari Allah. Dan kita jangan merasa kita yang berbuat kebaikan dan kita pun jangan merasa kita yang berbuat ketaatan. Semua berpulang kepada Allah. Akan tetapi kita selama ini hanya penganut ketaatan dan penganut kebaikan. Seolah-olah dengan ketaatan dan kebaikan itu kita bisa selamat. Padahal kita selama ini tambah tersesat di dalam ketaatan dan di dalam kebaikan yang kita lakukan. Kok bisa tersesat? Karena yang menjadi Tuhannya taat dan kebaikan di dalam hati kita masih diri kita sendiri yang merasa berbuat semua itu. Maka dari itu janganlah kita menjadi penganut taat dan maksiat. Janganlah kita menjadi penganut baik dan buruk, karena keduanya itu hanyalah ujian yang didatangkan Allah kepada kita semua supaya kita bisa menatap, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa menyaksikan siapakah yang menggelar taat dan maksiat, yang menggelar kebaikan dan keburukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayatnya Allah, khairihi wa syarihi minallah. Kebaikan dan keburukan hanyalah datangnya dari Allah. Coba secara logika, secara akal sehat. Bila kita tidak dihidupkan oleh Allah, apakah mungkin kita bisa berbuat ketaatan ataupun kemaksiatan? Bila kita tidak dihidupkan oleh Allah, apakah mungkin kita bisa berbuat kebaikan ataupun keburukan? Maka benarlah ayat Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah pencipta dirimu. Dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kau berbuat. Inilah bukti bahwa kita jangan terkecoh di dalam ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan. Bila kita terkecoh, maka ketaatan atau kebaikan yang kita lakukan selama ini akan menambah dan menambah jauh dari Allah. Ketika kita menghaki, ketika kita merasa memiliki ketaatan dan kebaikan itu, sehingga kita tambah jadi setan, merasa bangga, merasa sombong dengan taat dan amalnya, merasa besar, merasa mulia dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Inilah bukti bahwa ketaatan atau kebaikan atau kita beramal selama ini bukan serta-merta menuju Allah, tapi malah menuju iblis dan setan. Maka dari itu janganlah menjadi penganut kebaikan dan keburukan. Jangan jadi penganut ketaatan dan kemaksiatan, maka jadilah penganut siapa yang menciptakan ketaatan dan siapa yang menciptakan kemaksiatan itu. Jadilah penganut kepada siapa yang menciptakan kebaikan ataupun yang mencipta keburukan itu. Dialah uripe Allah yang menggelar itu semua.
Bila kita sudah bertemu dengan siapa yang menggelar kebaikan yang kita lakukan dan siapa yang menggelar keburukan atau kemaksiatan yang kita kerjakan, bila kita berpulang kepada Allah, maka kita akan selamat dari ketaatan dan kemaksiatan. Maka kita akan selamat dari kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Maknanya bukan manusianya lagi yang merasa berbuat, akan tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Namun bagi kebanyakan manusia berpendapat bahwa kebaikan itu hanya milik Allah dan keburukan itu hanyalah milik setan atau hawa nafsu manusia. Bila memang kebaikan itu hanya milik Allah, ketaatan itu hanya milik Allah, sesuai dengan ayatnya, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Jika ketaatan ataupun kebaikan itu menjadi milik manusia kita, maka tentunya itu bukan dikatakan mengabdi dan menyembah, akan tetapi kita berkhianat, kita ingkar kepada Allah. Jadi pun ketika kita terjebak di dalam pekerjaan kemaksiatan atau keburukan, jangan terlena di dalamnya, jangan berputus asa di dalamnya. Maka ampunan Allah, rahmat Allah lebih besar dari apapun yang kita lakukan. Jadi maknanya bagi orang-orang yang merasa selama ini sudah mengerjakan kebaikan di dalam beragama, sudah mengerjakan perintah-perintah agama, sudah mengerjakan ketaatan-ketaatan di dalam syariatnya, jangan berbangga diri. Bila kita berbangga diri, kita tambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya adalah kita sendiri yang merasa berkuasa atas kebaikan dan atas ketaatan yang kita lakukan. Sehingga kita merasa bangga dan merasa mulia ketika kita melihat orang-orang yang tak sepadan, orang-orang yang tidak mengerjakan seperti yang kita kerjakan. Kita di dalam hati kita pasti mencibir dan mengecap orang itu ahli neraka, ahli keburukan. Itulah tanda bahwa kita selama ini tak boleh menjadi penganut kebaikan ataupun ketaatan yang kita lakukan. Begitu pula bagi sahabat-sahabat kita yang pekerjaannya kebetulan Allah memperjalankan syariat-syariat kepada diri manusia ketika manusia berbuat keburukan, kezaliman, contoh seperti pemabuk, penjudi, penzina, perampok, pencuri, ataupun saudari-saudari kita yang menjadi wanita-wanita malam. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah atas keburukan, atas kemaksiatan yang Anda lakukan. Karena bila kita terlena, tenggelam, dan merasa dosa yang sangat amat besar karena kita diperjalankan Allah dengan syariat-syariat yang demikian, maka kita tambah dan tambah tenggelam di dalam kemaksiatan itu. Karena kita selama ini penganut kemaksiatan, penganut keburukan yang kita kerjakan. Jadi jangan buta dengan rahmat dan ampunan Allah sebesar apapun dosa-dosa kita,
sebesar apapun kesalahan-kesalahan kita, apabila kita bertaubat dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka hancur leburlah dosa-dosa yang besar yang selama ini kita sangka-sangka. Maknanya jangan tenggelam di dalam apapun yang diperjalankan kepada kita yang menurut syariat itu tidak baik. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi jangan tenggelam di dalamnya. Bangkitlah, bangkitlah. Allah itu adalah kekasihmu. Allah itu adalah penciptamu. Maka tanpa Allah engkau, kita semua tak akan pernah diperjalankan di antara taat atau maksiat. Tanpa Allah kita tak akan pernah diperjalankan antara baik dan buruk. Bila kita memahami bahwa apapun yang kita alami, apapun yang diperjalankan kepada kita semua, sadarilah semuanya hanyalah kekuasaan Allah. Bila kita sadar akan itu, maka kita tak akan terbelenggu lagi dengan ketaatan atau kemaksiatan. Kita akan berjalan lurus kepada Tuhan yang telah memperjalankan kita. Itulah cara kembali, itulah cara mengabdi kepada Tuhan. Jadi jangan terlena di dalam ketaatan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Pasrahkan semuanya bahwa sesungguhnya kita tak punya daya apapun untuk menggelar diri kita sendiri kecuali digelar oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih menghening-heningkan diri kita, memalam-malamkan diri kita, menggoib-goibkan diri kita sebagaimana kita menggoibkan Allah, mensunyi-sunyikan diri kita di hati kita supaya kita tidak terlena dengan ketaatan dan kemaksiatan, supaya kita tidak menyembah kebaikan dan keburukan yang kita lalui selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Kita buktikan bahwa kita selama ini menjadi penganut-penganut kebaikan dan keburukan, menjadi penganut-penganut ketaatan dan kemaksiatan. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, bila kita masih menganut hawa nafsu kita sendiri, mentuhankan diri kita sendiri, pasti kita membangga-banggakan, memulia-muliakan apapun yang sudah kita kerjakan, baik ketaatan ataupun kemaksiatan. Jadi jangan tandingi Allah dengan kebaikanmu, jangan tandingi Allah dengan ketaatanmu, dan jangan tandingi Allah dengan keburukan dan kemaksiatanmu. Bahwa Allah, pengampunan Allah lebih luas, lebih besar daripada kemaksiatan-kemaksiatanmu. Bertaubatlah kepada Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب, yang artinya dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cinta seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu ketika melihat azab, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Inilah buktinya bahwa kita selama ini mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah, yakni kita sebagai penganut kebaikan dan penganut keburukan, penganut ketaatan dan penganut kemaksiatan. Kita tidak bisa mentas atau tidak bisa keluar dari ketaatan atau kemaksiatan selama ini karena kita mentuhankannya. Maka dari itu jangan dipandang lagi ketaatan dan kemaksiatan, jangan dipandang lagi kebaikan dan keburukan yang menimpa kita, maka pandanglah siapa yang berkuasa atas keduanya. Maka bila kita sudah lolos dari keduanya, maka kita disebut mencintai Allah seperti mencintai diri kita sendiri. Maknanya bila kita mencintai Allah, maka kita harus meninggalkan hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang dimaksud cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Allah sementara kita lebih nyata, kita lebih wujud, kita lebih hidup daripada Allah di hati kita. Selama ini kita tidak menganut Allah, tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah sebagai Sang Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan, sebagai pencipta ketaatan dan pencipta kemaksiatan. Sehingga kita larut di dalam keduanya, tenggelam di dalam keduanya, tambah jauh dari rahmatnya Allah. Mari kita buka lagi di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Subhanallah. Inilah buktinya. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Inilah buktinya apa yang kita paparkan tadi. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Bila kita merasa bernyawa, bila kita merasa diri kita yang wujud, bila kita merasa diri kita yang hidup, bila kita merasa diri kita yang berkuasa, itu tandanya kita sudah mati di sisi Allah. Kenapa? Karena Allahnya gaib,
karena Allahnya dianggap mati, padahal Allahnya yang hidup, dan padahal kitalah yang mati itu. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, selama ini kita tertuju hanya kepada kebaikan dan keburukannya saja. Kita tertuju kepada ketaatan dan kemaksiatannya saja. Sehingga kita sesama antar agama, sesama muslimnya saling berdebat. Akhirnya berpecah menjadi golongan-golongan, menjadi aliran-aliran. Kenapa? Karena kita tidak memahami kalamullah, dan karena kita hanya menyembah makhluk di dalam hati kita, tidak menyembah Allah. Karena kita menyembah tandingan-tandingan Allah yang lebih dicintai daripada cinta kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua akan selamat dari cobaan kebaikan dan keburukan, selamat dari cobaan ketaatan dan kemaksiatan, sehingga kita hanya menyaksikan hanya Allah lah yang berperan, hanya Allah lah yang berkuasa atas kebaikan dan keburukan, atas ketaatan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka hati selalu dan selalu roji'un dan selamat kepada Allah. Meskipun kelihatannya kita di dalam taat dan maksiat di sisi manusia. Jadi Tuhannya sudah bukan manusia lagi, akan tetapi Allah lah yang menggelar seluruh manusia. Semoga saya dan kita semua diselamatkan oleh Allah atas ujian-ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.